Ayo bertempur. Putra suci Absolute God berteriak keras. Dari telapak tangannya muncul sebuah pedang panjang, meskipun pedang yang dimilikinya berbeda dengan pedang tembaga hijau milik Delon Xuanyuan, tetapi pedang itu tetap adalah senjata pasukan dewa yang berada di tingkat dewa sejati. Pedang panjang tersebut diayunkan muncul kilatan cahaya, cahaya tersebut bergerak jauh di udara, kemudian menghantam serangan telapak tangan emas Cameron Lin. Seperti orang yang baru bangun dari tidur, perlahan-lahan pertarungan tersebut semakin sengit, cahaya tersebut menyelimuti langit, aura energi pedang membumbung tinggi, seperti ada naga yang meraung marah. Kekuatan yang mengerikan sama-sama terpancar dari tubuh mereka berdua. Energi tenaga yang sangat kuat bertabrakan dengan telapak tangan emas, tubrukan energi yang sangat dahsyat. Ekspresi wajah Cameron Lin tidak berubah, dia hanya berteriak, serang. Setelah meneriakkan hal tersebut, batu-batuan yang ada di sekeliling hancur, pepohonan mulai berpatahan, ada banyak sekali monster-monster buas dengan kekuatan di bawah tingkat surga yang tiba-tiba saja hancur. Ah! Suara teriakan tersebut membuat Raja Naga sampai bergerak mundur, dia tidak bisa menahan keinginannya untuk melihat kekuatan yang dimiliki oleh Cameron Lin. Ketika telapak tangan emas tersebut bergerak turun, menutupi pendekar setengah tingkat dewa sejati tersebut. Tong! Terdengarlah suara ledakan yang sangat kuat, wilayah dalam radius ratusan mil ikut bergetar. Ketika debu-debu mulai sirna, mata guru sekte Darkwing dan Raja Naga menyipit. Sekarang di tempat itu tidak ada lagi bekas putra suci Absolute God dan yang lainnya, yang tersisa hanyalah tanda segel berwarna emas, ungu, dan merah. Begitu banyaknya pendekar besar yang sudah berada di setengah tingkat dewa sejati dengan satu jurus Cameron Lin sudah berhasil menghancurkan mereka bersama dengan roh dewanya. Tempat itu langsung berubah menjadi hening. Tidak ada satupun yang bisa mengatakan apapun. Di saat itu muncul dua cahaya dari arah kejauhan. Mereka adalah Yaxter Lu dan Dewa Pedang Duming. Saat masuk mereka berdua terpisah dari Cameron Lin. Tetapi ledakan yang tadi terjadi di atas dataran peri terlalu besar. Bahkan mereka yang berada di kejauhan sampai bisa merasakannya. Mereka merasa mungkin Cameron Lin sudah bertemu dengan 7 sekte besar dan sedang bertempur dengan mereka. Keduanya segera datang dan ketika tiba mereka melihat pemandangan ini. Tuan Muda Cameron sepertinya sebentar lagi akan menjadi dewa sejati. Dewa Pedang Duming berdiri di tempatnya, mengatakannya sambil menghela nafas. Jurus yang dilancarkan oleh Tuan Muda Cameron, rasanya benar-benar sangat kuat. Mungkin saja nanti ketika Tuan Muda Cameron muncul di dunia langit, dalam daftar peringkat Tian Xiao tidak ada lagi nama Tuan Muda Cameron. Ujar Yaxter Lu sambil menggeleng. Kekuatan Tuan Muda Cameron ketika bertempur, sudah setara dengan Rutni Yin. Mungkin ketika Tuan Muda Cameron kembali ke dunia Tian Huang, nama beliau tidak lagi berada dalam daftar Tian Xiao. Yaxter Lu mengatakannya sambil menggelengkan kepalanya. Menurutmu, siapa yang lebih berbakat di antara Stuart Gu dan Tuan Muda Cameron? Tanya Dewa Pedang Duming. Bakat ilmu bela diri Stuart Gu telah diketahui oleh seluruh orang dari seluruh penjuru. Bahkan pendekar-pendekar tingkat Dewa Langit dari setiap tanah suci juga ikut memujinya. Menganggap kalau bakat yang dimiliki oleh Stuart Gu tidak kalah dibandingkan dengan Suho Zhen dari Istana Chaotian. Bahkan mungkin saja Stuart Gu bisa dikatakan lebih kuat dibandingkan dengan Suho Zhen, tetapi sekarang Tuan Muda Cameron 40 tahun lebih muda dibandingkan dengan Stuart Gu, dan beliau sudah perlahan-lahan memasuki tingkat dewa sejati. Sekarang selain Cameron Lin dan teman-temannya kemudian Rolando King yang mengasingkan diri, yang masih tersisa di sana hanya ada Raja Naga dan guru dari Sekte Darkwing. Tibalah bencana, ini adalah bencana. Sepasang kaki guru Sekte Darkwing bergetar hebat. Mereka pendekar setengah tingkat dewa sejati dari planet Jupiter yang juga merupakan guru yang sangat diagungkan. Dalam waktu sesingkat ini sudah banyak yang tewas, dan diantaranya juga ada putra suci Absolute God. Ini adalah sebuah bencana yang menggemparkan langit. Jika orang-orang dari sekte-sekte di planet Jupiter sampai mengetahui mereka semua sudah binasa,
mungkin saja para pendekar tingkat dewa sejati tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Apalagi mereka juga sudah mengetahui letak Blue Star, kedatangan mereka berikutnya sudah dipastikan akan dipimpin oleh pendekar tingkat dewa sejati, atau para pendekar tingkat dewa sejati dari sekte yang akan keluar dari persembunyian. Kemarahan dari setiap kekuatan besar pasti akan terasa sampai padanya karena dia adalah satu-satunya yang hidup di antara semua pendekar setengah tingkat dewa sejati, bahkan sekte Darkwing juga tidak mungkin bisa melindunginya lagi. Berapa lama lagi orang-orang dari 7 sekte besar akan tiba di Blue Star? Cameron Lin kemudian mengayunkan saku bajunya dan menyimpan banyak sekali peninggalan-peninggalan pendekar-pendekar tersebut, berbalik dan bertanya pada guru sekte Darkwing. Untuk hal ini, aku juga tidak mengetahuinya, tetapi jika orang-orang dari sekte Darkwing masuk ke wilayah Blue Star, mereka pasti akan mengirim sinyal suara untuk menghubungiku. Jawab guru sekte Darkwing dengan cepat. Dia takut Cameron Lin merasa dirinya tidak berguna, kemudian menghabisinya dengan sebuah jurus. Ya, Cameron Lin kemudian mengangguk mengatakan, ayo jalan, kita lihat inti dari dataran peri ini, sebenarnya ada apa di sana. Sudah sampai seperti ini, Cameron Lin juga tidak tergesa-gesa. Mereka berkeliling mencari sesuatu di tempat itu selama 3 hari, akhirnya mereka menemukan sebuah istana yang sangat besar. Bisa dilihat arsitektur istana tersebut menggunakan seni bangunan kuno Blue Star. Ketika berada di dekat istana tersebut, mereka baru menyadari kalau tinggi dari istana ini benar-benar menakjubkan, bukankah ini tinggi sekali? Bahkan tingginya melebihi gunung besar yang ada di sekeliling tempat itu. Keseluruhan bangunan tersebut sepertinya dibuat dari sebuah batu hitam yang tidak diketahui namanya. Batu tersebut memiliki ukiran yang bertuliskan, segel peri, tulisannya bahkan lebih kuno lagi dari tulisan sebelum masa dinasti Qing dan Raja Naga yang membantu Cameron Lin mengenal tulisan tersebut. Yaxter Lu dan 3 orang pendatang, lebih tidak bisa melihat makna dari tulisan tersebut. Cameron Lin, segel peri ini sepertinya bukan tulisan biasa, tetapi ini sepertinya adalah mantra segel yang sudah sangat kuno. Dan mantra segel ini sudah lama tidak diwariskan, bahkan aku juga tidak pernah melihatnya. Raja Naga kemudian menggelengkan kepalanya sambil mengatakannya. Ayo kita masuk dan melihat-lihat di dalam sana. Tempat ini pastilah dibuat oleh para leluhur hebat Blue Star yang sudah meninggal. Hanya saja jika para pendahulu kita bisa sehebat ini, mengapa pula Blue Star bisa berubah menjadi seperti sekarang? Wajah Cameron Lin memperlihatkan keraguan. Wajar Raja Naga juga memperlihatkan keraguan. Segel peri ini jelas-jelas memiliki nadi yang sama dengan segel-segel zaman dahulu kala yang diketahui olehnya. Hanya saja segel ini lebih kuno lagi, tapi kenapa di dalam sejarah Blue Star tidak pernah membahas tentang masa-masa yang sangat berjaya ini? Segel peri yang ada di atas istana ini sudah berusia puluhan ribu tahun. Sampai sekarang masih juga memancarkan tenaga kekuatan yang sangat kuat, hanya melihatnya, sudah bisa merasa pusing. Ayo masuk, Cameron Lin mengatakannya dengan suara berat. Karena sudah tiba di sana, kalau begitu mereka harus masuk jika tidak mungkin mereka akan melewatkan sesuatu yang berharga. Cameron Lin tiba di depan pintu masuk dari istana tersebut. Di pintu besar istana sama sekali tidak ditemukan lingkaran sihir untuk melindungi tempat tersebut. Cameron Lin mendorongnya perlahan-lahan, pintu kemudian terbuka lebar. Di bagian dalam istana terdapat sebuah ruangan kosong yang sangat besar, koridor yang ada di samping panjangnya mencapai 10 mil, ada pilar raksasa yang tinggi menjulang di sisi kiri dan kanan. Semuanya berasal dari batu hitam yang diukir, di atas sana dipenuhi oleh segel peri, yang tidak diketahui namanya. Cameron Lin langsung berjalan masuk ke dalam koridor, Raja Naga mengikutinya di belakang. Yaxter Lu dan yang lainnya ingin ikut masuk ke dalamnya, tetapi tiba-tiba saja ada sebuah tenaga aneh yang menghampiri mereka, kemudian membuat mereka bertiga melayang keluar dari tempat tersebut. Sampai ketika mereka tiba di pintu masuk, mereka baru bisa mengendalikan kembali tubuh mereka. Ada apa ini? Wajah Cameron Lin dan Raja Naga terlihat kaget, ketika mereka berdua melangkah masuk ke dalam koridor tidak ada apapun yang menghalangi mereka.
tetapi Yaxter Lu dan yang lainnya malah sampai terpental keluar. Wajah Yaxter Lu dan yang lainnya juga terlihat sangat kaget, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Aku paham, aku paham. Guru Sekte Darkwing memukul pahanya dengan keras berkata. Di dalam peta asli itu sudah pernah menuliskannya, koridor keturunan, mereka yang bukan darah daging planet Blue Star tidak boleh masuk. Apa? Cameron Lin dan Raja Naga benar-benar kebingungan, tidak disangka koridor ini ternyata bisa sesakti ini, bahasan bisa membedakan orang-orang Blue Star dan bukan orang-orang Blue Star. Yaxter Lu dan yang lainnya merasa sedikit tidak senang, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun. Mereka memang bukan orang Blue Star, sementara orang yang membuat istana ini mungkin saja adalah seseorang yang telah mencapai keabadian. Jika mereka memaksakan diri untuk tetap masuk ke tempat itu, mungkin saja mereka akan tewas di tempat ini. Kalian tunggu saja di sini, kita masuk dulu. Cameron Lin mengatakannya dengan suara rendah. Tenang saja Tuan Muda Cameron, di setiap sudut dari dataran peri ini ada begitu banyak kesempatan baik. Aku dan yang lainnya akan menunggu Anda di luar. Dewa Pedang Duming mengatakannya dengan senang. Caranya dalam berlatih sangat istimewa, dia tidak terlalu membutuhkan apa yang namanya sumber alam. Cameron Lin kemudian mengangguk, setelah itu dia bersama dengan Raja Naga masuk ke dalam koridor tersebut. Ketika mereka berdua masuk, Yaxter Lu dan yang lainnya menyadari kalau perlahan-lahan pemandangan koridor mulai ditutupi oleh kabut asap. Punggung keduanya perlahan-lahan menghilang dari pandangan mereka. Mereka bertiga saling bertukar pandang. Baru beberapa langkah saja Cameron Lin menyadari kalau Raja Naga sudah menghilang. Hanya saja Cameron Lin tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut. Bagaimanapun tempat ini adalah dibuat oleh leluhur Blue Star, dan tempat ini juga tidak mengizinkan para pendatang dari tempat yang lain. Tempat ini pasti adalah tempat untuk menguji keturunannya. Seharusnya tidak terlalu berbahaya. Dia terus berjalan maju, sekujur tubuhnya mulai terasa panas, darahnya yang berwarna kuning keemasan, dengan keringat dinginnya mulai mengalir keluar, rasa sakit membuatnya merasakan sekujur tubuhnya tidak nyaman, bahkan fisiknya yang sudah mencapai tingkat dewa sejati tidak bisa menahan rasa sakit ini, asal sakitnya berasal dari dalam menuju keluar, sama sekali tidak bisa dihentikan. Ada apa ini sebenarnya? Cameron Lin merasa sedikit gugup. Dia maju satu langkah, di saat itu pula, rambutnya tiba-tiba saja tumbuh, semua rambutnya tiba-tiba saja berwarna kuning keemasan, seolah-olah rambutnya terbuat dari emas. Sepatunya tiba-tiba saja mengeluarkan suara dan bolong, sepatunya rusak, kuku jari yang sangat tajam tumbuh keluar dari tempat itu. Dia melanjutkan perjalanannya. Dia merasakan pundak dan kedua lengannya kesakitan, dan membengkak, dari kedua sisi kepalanya tiba-tiba saja muncul dua kepala, dan dari kedua lengannya juga muncul 4 tangan kecil seperti tangan anak-anak. Ketika dalam proses tersebut rasa sakitnya memang perlahan-lahan mereda tetapi di dalam hati dia benar-benar sangat ketakutan. Ada apa sebenarnya ini? Apakah tebakannya salah? Tempat ini sebenarnya cukup berbahaya. Semakin jauh ke dalam, dia sudah berubah menjadi sosok berkepala 3 dengan 6 tangan. Aku yang sekarang sepertinya mirip dengan Nacha, aku memiliki 3 kepala dan 6 tangan bukan? Cameron Lin sedikit tidak bisa menerima perubahan ini. Dia terus berjalan masuk, tidak henti-hentinya menggunakan energi sejati dan fisiknya yang sangat kuat, berusaha sekuat tenaga menekan kemunculan 2 kepala dan 4 tangan ekstra tersebut, tetapi sayang sekali efeknya tidak terlalu besar. Dia bisa merasakan dengan jelas, kekuatan fisiknya yang sejak awal sudah mencapai tingkat tinggi, sekarang tumbuh dengan cepat. Pertumbuhan ini membuatnya benar-benar kaget. Di dalam hati samar-samar dia mulai menyadari sesuatu, koridor ini sepertinya memiliki fungsi tidak lain adalah memperkuat arteri-arteri yang berada di dalam tubuh. Ini sama sekali bukan wujud asli tubuhku, ini hanyalah ilusi semata. Cameron Lin kemudian menyentuh lengan-lengan yang berada di dekat ketiaknya. Ia kembali menyentuh 2 kepala yang berada di sisi kiri dan kanannya, di dalam hati dia pun merasa lega. Ini benar-benar seperti cerita-cerita tentang Law of Heaven and Earth,
perubahan yang terjadi padanya hanyalah ilusi, tetapi ketika bertempur kegunaannya akan sangat besar. Cameron Lin terus melangkah maju, meskipun dia tidak tahu bagaimana keadaan Raja Naga, tetapi yang pasti keadaannya tidak jauh lebih baik dibandingkan dengannya. Koridor ini benar-benar sangat sunyi, rasanya seperti dunia yang sangat hening. Cameron Lin perlahan-lahan bergerak maju, dia bisa merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Cameron Lin tidak tahu sudah berapa lama dia terus melangkah. Hanya saja dia merasakan tubuh fisiknya yang terus semakin kuat, cairan darah yang berada di dalam tubuhnya berubah dari warna kuning keemasan menjadi warna putih keperakan. Di dalam tubuhnya terus-terusan terdengar suara bergemuruh, rambutnya memancarkan cahaya kemilau, memantulkan warna-warna perak. Sampai akhirnya, tubuh fisik Cameron Lin seperti disaturasi, dan tidak bertumbuh lagi. Kabut asap yang berada di koridor perlahan-lahan mulai sirna, ilusi kemunculan 2 kepala dan 4 tangan ekstra perlahan-lahan menghilang. Cameron Lin sudah tiba di ujung koridor, dan dia menemukan yang menantinya adalah danau berwarna keemasan. Danau tersebut tercipta dari cairan peri yang berasal dari makhluk-makhluk yang saling membunuh di atas dataran peri. Banyak sekali. Bahkan Cameron Lin yang pernah melihat banyak hal, juga benar-benar takjub. Ada begitu banyak cairan peri, jika dia tinggal di sini, terus berlatih hingga mencapai tingkat puncak dewa sejati juga danau ini tidak akan habis. Naik ke atas kapal. Tiba-tiba saja, sebuah kapal bambu berwarna emas mendekatinya. Kapal bambu ini entah terbuat dari bambu jenis apa, rasanya benar-benar sangat ajaib. Di atas kapal berwarna emas tersebut ada seseorang yang berdiri di sana. Dia memakai baju yang terbuat dari anyaman rumput, di tangannya ada alat kayu yang terbuat dari bambu emas, punggungnya berhadapan dengan Cameron Lin. Apakah Anda adalah senior? Cameron Lin bertanya dengan suara berat. Sebelum orang yang di hadapannya itu mengatakan sesuatu, Cameron Lin sepertinya tidak bisa merasakan keberadaannya. Meskipun sekarang dia berdiri di hadapannya, dia juga tidak bisa merasakan aura kehidupannya. Orang yang sudah lama meninggalkan dunia ini. Sosok dengan pakaian dari anyaman rumput itu mengatakan dengan datar, sudah 70.000 tahun tidak ada manusia yang tiba di tempat ini, karena kamu bisa datang ke tempat ini, aku pun mengakui dirimu. Hanya saja selama ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan yang selemah ini, yang datang sebelumnya, setidaknya mereka sudah mencapai tingkat Raja Dewa. Di dalam hatinya Cameron Lin benar-benar takjub, bahkan master gurunya, pemimpin istana Chaotian juga hanya merupakan pendekar tingkat Dewa Langit. Meskipun demikian, Su Hozhen juga hanya merupakan segelintir pendekar kuat yang diakui dan berada dekat dengan bintang ini, dan tingkatan yang berada di atas Dewa Langit adalah tingkat Raja Dewa. Cameron Lin menggigit bibirnya, memutuskan untuk naik ke atas kapal. Tempat ini sudah dipastikan adalah tempat peninggalan leluhur Blue Star, tidak mungkin leluhur bermaksud melukai anak cucunya bukan. Cameron Lin kemudian naik ke atas kapal, dia menyadari sosok dengan pakaian dari anyaman rumput tersebut tidak memiliki bayangan, di dalam kapal tidak ada apapun, di dalam kegelapan tempat tersebut dipenuhi oleh kabut asap. Kamu merasa aneh. Sosok tersebut dikelilingi oleh kabut asap. Setelah itu muncul wajah seseorang di sana. Dia lantas mengatakan, waktu terus berlalu, aku hanyalah roh dewa, aku bisa tetap hidup sampai sekarang karena keistimewaan yang dimiliki oleh tempat ini, karena kamu berjodoh masuk ke bagian paling dalam, aku akan membawamu masuk dan melihat-lihat di dalam sana, mungkinkah kamu mendapatkan esensi? Cairan peri yang memenuhi danau ini, sama sekali bukan esensi. Di dalam hatinya Cameron Lin kaget. Haha. Sosok dengan pakaian dari anyaman rumput tersebut tertawa dingin. Meskipun tidak diketahui bagaimana ekspresi orang yang mengendalikan kapal untuk menyeberang danau, tetapi Cameron Lin bisa merasakan dengan jelas kalau sosok tersebut sedang mengolok-olok dirinya seperti orang kota yang mengolok-olok oleh orang kampung. Tempat ini sudah termasuk esensi, cairan ilusi jiwa di sini meskipun bermanfaat, tetapi paling hanya bisa membantumu sampai di tahap akhir dewa sejati. Cairan ilusi jiwa tidak terlalu bermanfaat,
meskipun aku memberimu 10 danau yang berisi cairan tersebut, kamu juga tidak akan mungkin bisa mencapai tingkat Dewa Langit. Sosok tersebut perlahan-lahan menggerakkan kapalnya di atas permukaan danau yang dipenuhi oleh kabut asap. Dia berbicara dengan tenang. Sekarang konstelasi bintang ini juga tidak tertinggal lagi, bukan? Bencana yang terjadi puluhan ribu tahun yang lalu, benar-benar memberikan pengaruh yang sangat besar pada bintang ini. Semua konstelasi bintang memudar, matahari dan bulan hancur, ruang hampa ikut rusak dan hancur. Tetapi kami para leluhur masih meninggalkan sebuah jalan terakhir untuk kalian generasi penerus, hanya saja kami tidak tahu apakah kalian sanggup memanfaatkan kesempatan ini atau tidak. Senior, sebenarnya apa yang telah terjadi di puluhan ribu tahun yang lalu? Cameron Lin bertanya dengan suara rendah. Dari tata letak dataran peri dan nada bicara sosok ini, Cameron Lin sudah merasakan kalau sebelumnya puluhan ribu tahun yang lalu Blue Star adalah tempat yang sangat hebat. Mungkin saja pendekar-pendekar yang berada di tingkat Dewa Langit sangat banyak ditemui di Blue Star. Setelah kamu masuk, kamu juga akan mengetahuinya. Sosok tersebut kemudian menghela nafas. Kapal bambu tersebut terus bergerak maju. Di ujung danau ada sebuah ruang kosong dengan angin yang kuat. Di atasnya ada cahaya peri dan aura iblis yang bergejolak, berpindah-pindah tempat, seperti membentuk sebuah lingkaran yin dan yang. Cameron Lin berdiri di bawah lingkaran tersebut, di sana dia hanya seperti seekor semut. Gunakan roh dewamu untuk melihatnya. Sosok tersebut mengatakannya. Roh dewa Cameron Lin langsung memanfaatkan cahaya peri dan aura iblis, terus melihat ke bawah, menembus ruang, melewati berlapis-lapis kabut hitam dan lingkaran sihir, pada akhirnya dia tiba di tempat di mana mayat iblis berada. Hong! Gelombang ketika kabut hitam memudar, sosok iblis dewa yang sangat besar, muncul di hadapan Cameron Lin. Cameron Lin kemudian melihat ke sana, panjang iblis dewa tersebut, sudah melebihi jarak pandang matanya. Bahkan setelah menggunakan ilmu batinnya, dia tetap tidak bisa melihat bagian ujung dari iblis dewa ini. Dia berbaring di bawah dataran peri, sekujur tubuhnya dilapisi oleh sisik hitam, seperti kelompok pegunungan, sama sekali tidak bisa melihat bagian kepala dan wajahnya. Hanya sebuah jari ukurannya sudah mencapai puluhan ribu mil, sepasang matanya seperti memiliki ukuran persis seperti bintang. Tubuh tersebut diselimuti oleh aura iblis yang kuat. Aura iblis di dalam sini, mengitari tubuhnya. Ada naga iblis dengan panjang mencapai 10 mil bergerak-gerak di sekeliling meraung, tetapi dia tetap berbaring dengan tenang di sana, seolah-olah dari dulu sudah seperti ini. Benda apa ini? Cameron Lin benar-benar terkejut. Dia bahkan melihat ada banyak sekali rantai-rantai yang berasal dari dataran peri di atas. Mengelilingi sosok raksasa iblis dewa ini, rantai-rantai tersebut panjangnya mencapai ratusan mil, lebarnya juga mencapai ratusan meter. Tetapi di hadapan sosok raksasa iblis dewa ini, rantai ini sama sekali bukan apa-apa. Cameron Lin bahkan bisa melihat, di kedalaman yang sangat jauh, masih ada rantai yang merantai sosok raksasa iblis dewa ini. Dia, seperti sosok raksasa manusia dari zaman lampau yang sedang tertidur pulas, berbaring di atas sebuah bintang. Dia tidak terlihat seperti mayat, aura iblis yang ada di sekitar tubuhnya berubah menjadi gelombang energi seiring dengan nafasnya. Tidak jelas apakah dia tidur atau sudah mati, tetapi tekanan-tekanan yang berasal dan mengelilingi tubuhnya, meskipun sudah miliaran tahun lamanya, dengan Cameron Lin yang hidup di zaman sekarang benar-benar sudah sangat jauh terpaut, tetapi Cameron Lin tetap bisa merasakan tekanannya. Senior, benda apakah sebenarnya ini? Cameron Lin menyimpan kembali mata batinnya, berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan batinnya. Aku juga tidak tahu, aku hanya tahu 90.000 tahun yang lalu, iblis dewa ini terbangun. Hanya saja ketika dia berbalik, bintang langsung mengalami retakan, ada ratusan miliar makhluk yang tewas karenanya. Sosok yang membantunya menyeberang danau menghela nafas sambil mengatakannya. Pada akhirnya master guruku dan guru leluhur dari setiap aliran bersatu dengan menggunakan energi besar menyatukan kembali esensi bintang ini,
Setelah itu mereka membuat lingkaran sihir raksasa, membuat iblis dewa ini terperangkap di sini. Cameron Lin mengira sosok ini bisa mengetahui asal-muasal raksasa iblis dewa ini, tidak disangka dia juga tidak mengetahuinya. Kalau begitu, bagaimana pula dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh para guru leluhur? Tanya Cameron Lin, kemampuan dari sosok yang ada di hadapannya ini sangat tidak bisa diremehkan, apalagi guru leluhur di masa itu. Sedikit sekali yang aku ketahui, aku hanyalah roh dewa. Jika tubuhku masih ada, mungkin aku bisa mengetahui lebih banyak hal lagi. Sosok tersebut kemudian menggelengkan kepalanya. Kalau begitu di mana pula esensi yang dikatakan oleh senior? Cameron Lin bertanya sambil menggertakkan giginya. Awalnya dia merasa sangat puas dengan kemampuan dirinya yang sanggup bertarung satu lawan satu dengan dewa sejati. Meskipun dia tidak sombong karenanya, tetapi dia juga merasa asalkan dia berhasil mencapai tingkat dewa sejati, maka di dunia langit keberadaannya tidak bisa lagi diremehkan. Tetapi sejak melihat mayat iblis tersebut, Cameron Lin pun merasa dirinya sama sekali bukan apa-apa. Esensinya ada di depan.